Waalaikumsalam. Mungkin Bapak terima kasih waktunya. Mohon izin hari ini ada ngobrol terkait apa ya, ingin tahu sejauh mana tentang seorang pemimpin sekolah dalam mengatasi pelanggaran kekerasan di etika. Bapak di sekolah selama ini kasus-kasus yang dihadapi seperti apa? Untuk guru ataupun apa? Iya, kalau guru sekolah itu mungkin kasusnya ada beberapa guru yang sering kesiangan, kemudian ada guru yang sering ke sekolah bawa anak, kemudian ada guru yang yang karena dia sering sakit itu sering tidak masuk. Ya, paling itu mungkin tambah dengan kenakalan anak siswa seperti itu. Selama ini mungkin Bapak cara mengidentifikasinya seperti apa kasus-kasus itu? Apakah mungkin Bapak tidak sendiri atau perlu rekan Wakasek untuk didiskusikan dalam mengambil keputusan Bapak? Misalnya ada kasus-kasus yang ada anak yang bermasalah itu misalnya kan dikumpulkan ada kesiswaan, BP untuk mengambil keputusan bagaimana anak supaya anak itu berada pada rel yang benar, karena memang ada anak yang anak remaja kan nakal dan seterusnya itu. Kalau berhubungan dengan guru biasanya saya itu tidak open. Jadi saya panggil pribadi, kemudian permasalahannya apa. Kalau memang dia tidak kelihatan masalahnya, misalnya kok nggak masuk, kan gitu. Tetapi kalau kasusnya dia ke sekolah bawa anak terus, kemudian dipanggil, ada apa anaknya gitu, mungkin alasannya apa dan seterusnya. Barangkali kalau alasannya karena pembantunya belum ada atau mungkin sakit atau apa, ya itu. Tapi kalau misalnya memang dari awal sampai akhir nggak ada pembantu, ya sementara coba cari solusinya gimana supaya anak nggak dibawa. Tetapi kalau memang anak nggak dibawa juga karena dia juga mau masuk juga, ya udahlah nggak apa-apa, ya asal bagaimana caranya supaya kalian bisa jalan. Barangkali itu Mempengaruhi tidak kira-kira saat ini misalkan salah satu guru misalkan yang tadi terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah? Kalau mempengaruhi mungkin ya pasti ada pengaruhnya. Misalnya kayak anak guru bawa anak ke sekolah, saya bawa gitu, sehingga ABM-nya tidak 100% gitu ya. Kadang-kadang anaknya nangis, udah masih berangkat anaknya nangis terganggu. Tapi itu lebih baik daripada anak nggak ada yang masuk, kemudian dia tinggal di rumah, terus tidak masuk ngajar, itu lebih baik anak dibawa sambil ngajar. Ya, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak hal seperti itu lebih efektif atau ada cara lain mungkin memberikan masukan hal seperti apa? Kadang-kadang bisa saja hal satu kali dua kali dilakukan tidak masalah Pak ya. Tapi kalau dalam kelam bisa mempengaruhi mungkin buat rekan yang lain. Kira-kira ada di pemahaman apakah terjadi seperti apa buat itu? Iya. Ya terutama ada kasusnya itu yang setiap hari bawa anak terus itu bawa anak. Pertama ditanya ikut terus nih gitu. Masih bayi gitu ya maksudnya. Kemudian iya Pak, ini pembantunya belum dapat, ya udah. Tapi sampai seminggu dibawa terus, ada tanya lagi, belum dapat Bu, itunya, iya Pak belum dapat. Atau coba lah kalau misalnya itu saat ngajar di bawah sekolah titipkan aja di warung, di warung. Nah, karena juga sekarang juga di warung, ya ada masuk di warung, kemudian di situ ada tempat tidur seperti itu. Setiap istirahat baru dia datang ke warung untuk makan. Jadi sekarang untuk yang mencuci itu anaknya dibawa tapi bukan di suatu saat dia menyusui itu dekat. Seperti itu. Mengalami kesulitan nggak kira-kira menurut Bapak dengan cara Bapak itu atau gurunya menerima nggak ada masalah? Ya memang kalau menerima enggaknya ya mungkin itu yang terbaik menurut saya. Terbaik. Ya.
walaupun mungkin guru yang lain juga sering ada yang ngomong itu Ibu Puji apa namanya kelasnya ribut, dia kemana pasti ada juga. Tapi kalau seperti itu kita sama-sama dulu cobalah yang ngajarin kita tolong diantisipasi manakala Ibu Puji itu sedang keluar anaknya ribut, yang ngajar yang tetap malah dikasih pemahaman ke anak suruh ngerjain apa atau tolong sambil ngejikan 2 kelas sambil nengok. Jadi ada yang guru yang merasa terganggu ya? Ada yang terganggu. Berarti Bapak juga tantangan apa kira-kira Pak menurut Bapak dengan kasus ini? Ya paling kalau mau dimarahin juga kasihan gitu ya, namanya udah sama-sama orang dewasa gitu. Saya pun juga pernah punya anak yang kecil, manakala temporer dalam arti nggak ada pembantu saya bawa ke sekolah seperti itu. Saya merasa ya semua orang kan mengalami. Nah akhirnya permasalahan yang ada itu yuk kita tanggung bareng-bareng sama guru. Kita punya tegang rasa, kita punya perasaan ingin membantu gitu. Ya paling antara teman kadang ada juga yang apa itu yang bagian penjaga perpustakaan itu sering ya udah sama ibu aja gitu ikut di perpustakaan. Bapak kasus-kasus yang Bapak hadapi yang jika Bapak juga merasa mengalami dilema tentang kejadian sekolah, kira-kira Bapak yang terkumpul kasus di sekolah itu terjadwalkah atau memang langsung aja lah ditindaki gitu? Ya, kalau saya lihat kasusnya jadi langsung tidak terjadwal bulan ini nanti menang kasus apa atau bulan apa kasus apa, tapi seketika ada masalah itu langsung seperti Ibu Puji dan selama seperti itu ya udah jadi setiap hari tetap saya pantau gitu. Manakala Bu Puji itu menuliskan anaknya sekolah ribut, kalau yang kelas sebelahnya itu tidak ada yang mungkin sedang sibuk ngajar juga, jadi kalau saya ada waktu udah saya masuk untuk waktu itu. Terus untuk yang lainnya kasus yang lainnya mungkin ada juga yang rumahnya jauh sehingga siangan gitu ya, apa itu PAI itu kalau jam bertamu itu sehingga siangan, maka sebenarnya saya panggil terus gimana untuk kalau ibu yang anak walaupun ibu kesiangan tapi anak tetap belajar. Akhirnya dibuatlah musyawarah dengan guru-guru yang lain dengan saya terutama. Akhirnya udah pagi itu untuk pelajaran PAI itu 15 menit pertama adalah sholat duha gitu. Jadi atasin manakala sudah bel untuk yang kelas itu yang pagi itu langsung kegiatannya sholat duha gitu. Bapak menurut selama ini Bapak luar biasa sekali dalam pendidikan. Kira-kira menurut Bapak apakah Bapak secara individu dalam melakukan ataukah ada seorang atau faktor-faktor lain yang dapat faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Biasanya memang beberapa guru ada yang istilahnya punya kelihatan di sekolah ya, seperti Ibu Maryam, Pak Ahmad Khori itu orangnya sangat konsisten ke sekolah dan dia juga orangnya care, orang yang membantu. Dan mungkin ya mereka itu yang saya ajak diskusi aja masalah ini kasusnya bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya dicari jalan yang terbaik itu sesuai dengan situasi kondisi. Kalau manakala saya kayaknya perlu bantuan orang lain ya yang berarti mereka itulah yang sering saya libatkan gitu. Baik masalah ABM, masalah apa ya kebiayaan dan apa itu masalah kesehatan termasuk standar sekarang ini itu mereka yang saya libatkan. Bapak menurut Bapak dari kegiatan peningkatan kasus ini sampai atau pemasaran sekolah kira-kira mau pembelajaran apa yang bisa diambil dari masalah pembelajaran yang bisa diambil jadi minimal kita itu harus harus tarik ulur, tidak konsisten sesuai undang-undang misalnya ya tadi kalau ngajar nggak boleh bawa anak misalnya itu kan tidak manusiawi. Jadi kita tetap melihat kasusnya, melihat aturannya, kita cari solusi pertama seperti ini nanti akan selesai tidak, kalau nggak selesai yang solusi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Jadi kita artinya semua kasus itu kita tarik dulu. ada diberi pemahaman
pemahaman agar dia juga menerima. Sebagai contoh juga kalau misalnya ada kasus apa ya, anak yang terhadap orang tua itu ya, memang anaknya kan ya mungkin bermasalah Badung dan Loso. Pertama dipanggil oleh guru, kedua dipanggil juga surat pernyataan, ketiga sudah jelas akhirnya surat pernyataan udah banyak. Nah jadi isinya bahwa saya kalau melanggar peraturan ini siap mengundurkan diri. Nah gitu, seperti itu kan. Tapi setelah dipanggil lagi, udah guru-guru sudah apa ya, udah nggak kuat ya, udah nggak mampu lah untuk belajar. Tapi orang tua tetap minta, "Pak, tolonglah kami minta waktu 1 kali ini aja supaya anak saya diberi kesempatan." Kalau seperti itu udah kesempatan lagi, gitu lagi. Ternyata melanggar lagi, orang tua dipanggil lagi, kejadian lagi. "Pak, saya minta yang kedua ini ya Pak, yang kedua 1 kali lagi." Gitu. Akhirnya diberi kesempatan lagi. Ya terus melanggar lagi, orang tua bilang lagi, "Ini gimana Bu?" Ini ya udah Pak, kalau gitu saya udah menyerah. Nah sehingga keputusan itu saya ambil jangan sampai menyakiti orang tua itu, termasuk juga ke guru. Jadi kita tegur, akhirnya nanti dia akan menyadari bahwa dia itu sudah melanggar, akhirnya jalan yang terbaik yaitu mengundurkan diri. Jadi saya tidak ingin memutuskan sesuatu yang nanti menimbulkan efek negatif, tidak senang ke saya atau apa. Kalau memang dia masih ingin berniat untuk memperbaiki diri, ayo kesempatan lagi. Kalau guru juga kalau memang yang melanggar lagi ya buat perjanjian. Berarti kerjasamanya untuk masalah itu dengan Wakasek Islam Persewaan dan PP berjalan dengan baik. alhamdulillah dengan baik. Bapak terima kasih atas waktunya. Itu saja mungkin wawancara kami tentang pengambilan keputusan soal ini bisa bermanfaat buat saya dan Bapak selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak waktunya. Ya, mudah-mudahan boleh juga dalam ikut CBP ini bisa lancar, bisa lulus, bisa nanti menggantikan kami yang sudah tua ini kan sebenarnya mau pensiun. Siapa lagi generasi muda yang akan menggantikan seperti Bapak dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Ya. Mohon izin Bapak, saya mau ada wawancara ini salah satu tugas untuk Bapak, untuk saya maksudnya wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan di keputusan di permasalahan selama ini mungkin ada beberapa kasus atau masalah cara penanggulangannya. Setiap sekolah yakin pasti ada masalah, dan setiap sekolah pasti masing-masing. Walaupun ya tidak bisa kita samakan permasalahan di satu sekolah dengan sekolah yang lain berikut dengan solusinya gitu. Jadi ya intinya setiap sekolah pasti punya masalah. Dan setiap masalah itu kan harus kita selesaikan dengan solusi yang terbaik. Kira-kira yang Bapak hadapi sekarang ini sekolah di Bapak kasusnya seperti apa? Yang Di guru seperti apa iya. atau siswa seperti apa? Kalau di guru kemungkinan besar ya masih di ranah indisipliner. Jadi masalah kehadiran itu masih mendominasi lah seperti itu. Nah, tetapi memang semakin kesini alhamdulillah nih frekuensi sudah mulai menurun. Artinya sudah mulai terlihatlah peningkatan kedisiplinannya. Itu untuk di guru masalah utama gitu ya. Kalau di anak-anak itu masalah kehadiran juga. Kita kan memang baru selesai atau baru lepas dari COVID nih. Jadi masalah kehadiran anak-anak ini memang luar biasa gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Makanya dalam hal ini saya menugaskan Wakasek Kesiswaan gitu, untuk gencarlah melakukan lobby-lobby ke orang tua ya, supaya anak-anak bisa tetap sekolah gitu.
Bapak kemudian terkait tadi ada istilah indisipliner pada guru ya. Iya. Nah, terkait indisipliner ini secara nyata yang dihadapi oleh Bapak seperti apa Pak? Tidak apa namanya. Mungkin ada salah satu guru atau gimana? Ada beberapa, memang tidak semua, hanya satu dua. Hanya satu dua, dan itu pernah dilakukan beberapa kali dan terkesan memang ada unsur disengajaan atau apa. Intinya mereka tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau guru kan sudah diberi jam segala macam, nah mereka tidak masuk kelas dengan alasan macam-macam lah gitu ya. Nah saya anggap itu adalah tindakan disipliner karena memang dia guru yang bersangkutan itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan beban tugas kepada dirinya seperti itu. Kecuali ya kalau bisa memang tidak masuk karena alasan yang memang darurat, entah alasan kesehatan atau memang yang lainnya, itu kami memaklumi. Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar itu yang memang tidak ada hubungannya dengan kesehatan yang sangat darurat dan yang lainnya, saya pikir itu sudah masuk ke tindakan disipliner gitu. Seperti itu untuk contohnya kira-kira ya untuk guru. Kalau yang lainnya saya pikir tidak terlalu muncul ya, hal yang biasa saja lah, dan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Cara Bapak identifikasi salah satu guru itu seperti apa Pak? Mengambil keputusan enggak dia ada sikap perubahan Ya. Setiap pekan itu kan lokasi kesiswaan dan juga kurikulum melaporkan kegiatan kalian. Khusus untuk yang disiplin guru itu dari kurikulum kan ada buku piket, ada buku segala macam. Di situ kelihatan jalur kader segala macam. Nah kemudian nanti itu ditindaklanjuti oleh saya sebagai pimpinan kan seperti itu ya. Jadi langkah awal itu kan kita mengadakan pendekatan yang keluargaan lah, kita secara persuasif ya. Pendekatan persuasi, kita tanya latar belakangnya, kemudian ya intinya latar belakang dulu lah, kenapa bisa bertindak seperti itu, artinya kenapa meninggalkan tugas sekolah gitu ya. Kan jawabannya macam-macam. Kalau guru yang istilahnya bisa memaklumi, jadi setelah kita adakan pendekatan seperti itu mereka bisa langsung. Tapi ada beberapa memang yang satu dua lah saya lihat, ada yang memang seperti unsur disengaja sudah kita approach ya. Kita dekati, kita secara persuasif lah kita ajak segala macam. Ternyata memang hari berikutnya ada lagi seperti itu. Nah itu saya katakan bahwa memang kita ya kan setiap pimpinan ke bawahnya itu kan kita punya reward dan punishment gitu ya. Nah guru-guru yang selama ini rajin segala macam kita beri reward walaupun ya tidak dengan berbentuk apa gitu ya. Artinya mereka kita beri penghargaan. Nah sebaliknya seperti itu. Jadi guru yang memang punya tindakan yang disiplin tersebut masuk dalam kategori tersebut ya kita beri punishment. Punishment itu yang macam-macam juga, bisa sanksi secara sosial, bisa sanksi juga secara tenaga kerjaan seperti itu. Mas tadi Bapak sudah melakukan ini sanksi ya. Bapak efektif tidak ada berikutnya karena mungkin bisa saja merasa jadi langkah pertama itu kan betul persuasi. Justru itu untuk membuat nyaman guru yang bersangkutan. Kita tidak langsung tindak secara frontal gitu ya. Iya. Karena ya kita juga orang timur lah, harus memperhatikan adat-adat ketimuran, budaya segala macam. Kita dekati dulu. Mudah-mudahan dengan cara persuasif ini mereka bisa menyadari tentang kesalahannya. Kesalahan dalam arti bertindak indisiplin tersebut. Kalaupun memang tidak ada perubahan, baru kita lakukan dengan tindakan berikutnya. Dan ujung-ujungnya ya bisa saja kita secara frontal, gitu kan? Iya, artinya kan dengan baik-baik kita udah nih. Dengan baik-baik tidak ada perubahan segala macam, ya mau tidak mau kita keluarkan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Kalau misalnya guru tersebut guru honor, ya mau tidak mau kan SK ada di kepala sekolah, ya kita misalnya dengan tindakan pemutusan kerja atau seperti apa gitu kan bisa saja. Kalau misalnya guru tersebut itu adalah pegawai negeri atau P3K atau ASN seperti itu, ya kita laporkan hal tersebut ke atasan kita lagi kan seperti itu. Nah, karena yang menindak mereka itu kan sebetulnya pihak dinas dan sebagainya gitu. Kita
kita hanya menyampaikan di lapangan seperti itu. Artinya intinya gini, yang bisa diselesaikan di sekolah ya kita selesaikan. Tapi kalau itu misalnya tidak bisa kita selesaikan, kita beri rekomendasi pada pihak atasan. Ya. Dalam hal ini mungkin dinas pendidikan. Kira-kira seperti itu. Tapi sampai saat ini alhamdulillah belum pernah ada yang seperti itu. Kita dengan adanya pendekatan persuasif itu, alhamdulillah mereka semua pada sadar diri sebetulnya. Dan memang kenapa sering terjadi lagi hal serupa terulang, karena namanya manusia. Kalau tidak diingatkan, kadang-kadang suka masuk lagi ke ranahnya seperti itu. Di awal ajaran Bapak seperti apa untuk memahami mereka? Ada kesepakatan sekolah tentang peraturan Ya. untuk dilakukan seperti apa? Sama halnya dengan anak-anak gitu kan. Jadi guru juga menyampaikan kedisiplinan kepada anak, tata tertib lah, tata tertib buat anak-anak. Nah dalam hal guru juga sama. Jadi sebelum anak-anak ini disiplin kan harus gurunya dulu. Kan di ruang guru ada tuh tata tertib guru segala macam. Itu selama ini kan kita sampaikan secara terus menerus lah gitu ya, mengingatkan lah kepada guru-guru tersebut bahwa ini kontrak kerja kita seperti ini, untuk dilaksanakan. Terbebasnya di lapangan ada yang melanggar atau tidak itu kan nanti masalah lain lah. Intinya di awal, bahkan bukan cuma di awal tahun sebetulnya ya, setiap kita rapat rutin bulan juga Selalu diingatkan ya Pak? Iya, jadi selalulah diingatkan, minimal kan mengingatkan pribadi saya juga gitu. Untuk mengingatkan diri sendiri, kemudian untuk yang rekan-rekan yang lain seperti itu. Jadi saling mengingatkan lah. Di sini kan bukan berarti saya pribadi juga merasa yang paling baik lah di sekolah, bukan. Jadi kita juga meminta kepada teman-teman guru yang lain, rekan-rekan guru, kalau misalnya ada hal-hal yang memang saya bertindak di luar jalur, yang mohon untuk diingatkan seperti itu. Jadi saling introspeksi intinya. Gitu mungkin ya. Ya Bapak, kalau dalam menangani masalah atau kasus yang Bapak hadapi, baik dengan siswa ataupun ada rekan guru yang melakukan indisipliner ini, terjadwalkah atau mungkin langsung dipanggil? Lokasi kesiswaan, lokasi guru, mungkin ada pembina-pembina yang lain segala macam. Jadi ketika ingin menentukan kebijakan suatu hal gitu ya, saya selalu istilahnya berdiskusi dengan ya siapa tahu antara yang bersama itu kan berbeda, walaupun nanti ujungnya di putusan tersebut. Jadi secara pribadi kalau untuk hal yang sangat darurat mungkin saya bisa menentukan secara langsung, itu untuk darurat gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang memang bisa agak panjang nih waktu segala macamnya, itu biasanya kita diskusi dulu seperti itu. Lebih utama diskusikan. Bahkan untuk misalnya ada anak harus diputuskan oleh sekolah, dia statusnya seperti apa, kesiswaan udah merah istilahnya kan, seperti apa. Nah saya juga tidak bisa memutuskan sepihak seperti itu. Tetap kita minta pendapat yang lain, walaupun tidak semua guru ya. Jadi kita panggil perwakilan lah, dari misalnya 20 guru ya kita panggil 5 orang untuk mewakili yang lain, barangkali kita curah pendapat di situ untuk mengayomi sekolah. Intinya begitu tuh. Bapak, kira-kira satu lagi dalam kegiatan ini yang dapat diambil pembelajaran dalam mengambil keputusan dilema ini seperti apa? Nah, jadi dalam menentukan keputusan, mengambil keputusan lah. Jadi kita yang pertama jangan terlalu terburu-buru. Jadi hal apapun jangan terlalu terburu-buru. Kita cerna dulu dari mulai pokok permasalahan sampai nanti betul-betul solusi yang kita berikan itu betul-betul apa istilahnya bermakna lah gitu ya. Artinya dalam hal mengambil keputusan kita tidak bisa mengedepankan ego kita. Kita tetap harus mengambil pendapat dari orang lain dalam hal ini rekan-rekan kerja. Nah, itu saya rasa cara yang terbaik untuk mengambil sebuah keputusan. Karena sekolah ini kan sifatnya sebuah lembaga institusi lah. Jadi keputusan itu harus sesuai kesepakatan bersama. Ya tadi itu walaupun intinya kepala sekolah itu punya hak prerogatif, ya, tapi dalam pelaksanaannya harus mendengarkan pendapat yang lain dengan cara tadi komunikasi yang baik. Khawatir ketika kita menentukan kebijakan seperti ini yang lain tidak setuju, kan nanti justru akan terjadi chaos kayak gitu. Dan selama ini ketika komunikasi kita terjalin bagus lancar dengan teman-teman guru yang lain,
alhamdulillah akhirnya kan jadi pekerjaan itu kita jadi nyaman semua. Gitu mungkin ya akhirnya. Bapak terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak menjadikan virus kebaikan Pak. Amin amin. Rekan guru. Terima kasih juga Bapak, jadi penyemangat buat saya. Ya di sini juga masih belajar, kita saling belajar. Bapak, terima kasih waktunya. Sama-sama.